Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia. Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum 2024 telah memanggil kita. Rabu, 14 Februari tahun 2024. Seluruh rakyat menyambut gembira. Hayo berbondong-bondong laksanakan tugas KETPS dengan penuh kesadaran. Ciptakan pemilu yang aman, jurdil, luber, dan sukses. Pilihlah calon sesuai hati nurani, penuh kesadaran, tanpa permusuhan. Yang ada adalah kedamaian dan saling menghormati pilihan masing-masing. Ayo kita lihat NIH, tahapan pemilu di Karangreja. Cermati dengan seksama, agar sukses pelaksanaan maupun hasil pemilih. Kita menuju ke pemilihan umum. Selamat datang dan kepolisian all out ya. Prinsip pemilu kita apa? Dan sukses aman, sukses pelaksanaan maupun hasil ya. Pendistribusian untuk kotak suara dari PPK ke PPS untuk para kerja dimulai dari PPS Serang dan juga bawah. Berarti ada berapa desa di Kecamatan Karangreja ini? Desa di Kecamatan Karangreja jumlahnya ada 7 desa. Karena desa terjauh dari PPK masuk desa Serang. Selaku PPK Kecamatan Karangreja ya? Tua ya? Tua. Hari ini acara apa ini Mas? Hari ini kita mulai mendistribusikan logistik pergeseran dari gudang logistik di PPK ke gudang logistik masing-masing PPS di 7 desa di Kecamatan Karangreja. Berarti schedule untuk pendistribusian itu berapa hari? 1 hari. Untuk 1 hari ini kita bagi menjadi 3 trip. Untuk trip pertama kita kejar yang di atas yang paling jauh, yaitu di PPS Desa Kota Serang sama Kota Bawah. Kemudian untuk trip kedua kita turun ke Siparang, Gundang sama Karangreja. Kebetulan untuk Gundang sama Karangreja ini kita jadikan satu trip karena TPS-nya paling sedikit. Nah, kemudian untuk ketiga itu di Desa Trabidor sama Desa Trapor yang paling dekat ya. Hari ini insya Allah kita semua distribusikan kotak yang berisi kotak suara surat suara, kemudian mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, kemudian surat suara DPD RI, surat suara DPR RI,
surat suara DPRD provinsi, kemudian yang terakhir surat suara DPRD kabupaten, kemudian ada logistik yang di luar kotak suara yang meliputi ID card untuk masing-masing anggota KPPS, kemudian perlengkapan ketika nanti penghitungan ya mulai dari ATK gitu. Sama alat bantu lainnya. Yang lainnya berarti lengkap ya loh. Lengkap, insya Allah hari ini lengkap termasuk ada beberapa salinan juga. Salinan itu ya. Iya. Ini kelihatannya pemilu dan pilpres tahun 2024 ini cukup rumit ya Mas ya. Tahapannya gimana Mas? Untuk tahapan, alhamdulillah kita masih diberi kelancaran ya saat ini ya. Kemudian untuk Karang Kerja sendiri kita ada 135 TPS. 135 TPS ya. TPS yang mulai TPS yang yaitu 13 TPS, kemudian TPS yang paling banyak itu di Desa Traplot yaitu 26 TPS. 20 berapa? Traplot? 26 TPS. 26 ya. Iya, dengan DPT 35.864 ditambah DPT 220. Wah, luar biasa ya. Berarti ini Mas, kalau untuk masing-masing TPS itu personalnya total berapa masing-masing TPS? Masing-masing TPS itu untuk dari penyelenggara pemilu ada 9 yang 9 ya. 7 anggota KPPS, kemudian 2 petugas ketertiban keamanan TPS. Begitu ya. Ya. Ini luar biasa ya. Ini mengingat bahwa pemilu kali ini cukup rumit, itu estimasi panjenengan selaku PPK kira-kira pelaksananya gimana besok tanggal 14-nya Insya itu? Allah tetap kita maksimalkan, mudah-mudahan cuaca juga mendukung. Salah satunya kebetulan juga sebelumnya kita sudah koordinasi dengan pihak PLN untuk selalu menjaga jaringan listriknya. Ya, itu utama ya Mas. Itu Iya. paling utama. Iya. Kita tahu bahwa untuk di daerah Karangreja ini rawan sekali terkait dengan mati listrik. Mati listrik. Itu. Cuacanya juga kadang-kadang ekstrim ya. Ini cuacanya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita mudah-mudahan berharap kita lancar lah. Iya. Kemudian dari pihak PLN kemarin juga siap menjamin untuk keberlangsungan daripada jaringan listrik. Iya. Ya. Schedule pelaksanaan kan kita mulai jam berapa besok tanggal Besok 14? untuk penghitungan Pencoblosan. pemungutan, Iya. itu dimulai jam 7.00 7.00 ya. sampai jam 13.00. 13.00 harus sudah selesai. Sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan. Penghitungan itu nanti langsung paling istirahat untuk isoman sebentar, Itu ya. sekitar 30 menit, kemudian makan siang langsung penghitungan. penghitungan sampai batas terakhir dengan regulasi bahwa tanggal 15 jam 12 siang harus selesai. Jam 12 siang harus selesai. Barangkali nanti tanggal 14-nya begitu penghitungan sampai malam ya Mas? Sampai dini hari. Oh, bukan hanya sampai malam, Ya, sampai dini. sampai dini hari. Bahkan nanti pokoknya estimasinya di regulasi sampai jam 12 siang hari berikutnya. Berikutnya. 15. Iya. Ya karena memang harus diperlukan stamina, Betul. kebugaran, kemudian semangat ya Mas. Kita kemarin juga dapat bantuan vitamin dari pihak Puskesmas. Puskesmas ya. Sudah kita distribusikan langsung kemarin Masing-masing kepada ya. teman-teman yang KPPS, Iya. PPS, agar nantinya bisa menambah Stamina, ketika ya. masuk pelaksanaan. Ya, bukan hanya stamina, keseriusan, kesungguhan, Betul. kedisiplinan dan hati-hati ya Mas ya. Betul, ketelitian itu. Ya, sosialisasi tahapannya, cara-cara Sudah kita. Kebetulan kita langsung geber di waktu KPPS itu dilantik tanggal 25 kemarin, kita langsung mengadakan bintek-bintek berurutan dari mulai teori sampai simulasinya Simulasinya ya. Kemudian kita juga
memperdalam aplikasi Sirekapnya karena Oh gitu ya. Sirekap itu penting sebagai alat bantu di mana teman-teman nanti bisa mengaplikasikan daripada aplikasi Sirekap ini ketika nanti dipakai di rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Ya ya. Ini gini Mas, itu kan untuk petugas ya, PPS. Kemudian untuk masyarakat, para pemilih, para pencoblos, apa yang jenengan lakukan agar mereka itu bisa melaksanakan tugas kenegaraan ini dengan sebaik-baiknya? Ya, untuk masyarakat kita sudah tidak henti-hentinya untuk mendorong, mensosialisasikan tahapan-tahapan ini. Kemudian juga kita berpartisipasi aktif, koordinasi dengan stakeholder, termasuk karena kebetulan untuk data pemilih potensial KTP elektronik untuk Kecamatan Karangreja kemarin lumayan tinggi, 640, tapi alhamdulillah dengan bersinergi dengan stakeholder yang lain untuk jemput bola perekaman EKTP massal yang dilaksanakan di sekolahan sama di kecamatan ada 2 kali. Alhamdulillah ini kita bisa berharap untuk memaksimalkan partisipasi daripada masyarakat untuk datang ke TPS. Ya. Jadi seluruh prosedur sudah kita tempuh ya. Ya. Cara mengajukan pindah memilih pemilu 2024. Ini caranya. Ada berapa cara ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bisa browsing di link. Termasuk dalam pengawasan juga di setiap TPS itu kan ada panwas ya. Betul. Berarti satu TPS berapa panwas? Satu TPS Satu ya? TPS, ya. Berarti kita di Karangreja ada 135 panwas. Ya. Masih Mas, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ini distribusi ini semoga bisa memperlancar kegiatan besok ya. Ini Nun Sewu. Ngomong-ngomong, saya mengestimasi bahwa pemilu besok harus dipahami betul oleh masyarakat. Itu jenis kartunya semuanya ada berapa Bapak? Oh ya, untuk jenis kartu suara itu ada 5 jenis surat suara. Ya. Yang pertama itu untuk PPWP yaitu Ya. Presiden dan Wakil Presiden. Ya. Itu untuk warna di dalam surat suaranya itu berwarna abu-abu. Abu-abu ya? Abu-abu. Ya. Dan itu di dalam surat suara itu memuat foto paslon. Paslon yang 3 paslon itu ya. Untuk surat suara yang kedua itu surat suara untuk DPD RI. DPD RI itu dalam surat suara berwarna merah. Merah. Banyak merah. Kemudian itu memuat juga foto-foto calon ya, DPD. ya betul. Nah, Oke. kemudian yang ketiga itu surat suara DPR RI. DPR RI ya? Ya, DPR RI. Pusat. Warnanya kuning. Kuning ya. Kuning, tapi itu tidak ada foto calon, hanya Loh. nama. Oh, nama? Nama. Oh, gitu. Nama. Kemudian untuk DPRD provinsi itu surat suaranya berwarna biru. Itu Biru? Biru. DPRD Provinsi biru? Ya, juga itu nama. Nama ya? Nama. Kemudian untuk DPRD kabupaten itu surat suaranya warna hijau, itu juga nama. Iya, ini ya memang kelihatannya cukup rumit ya. Yang saya khawatirkan kalau pemilih milenial, insya Allah tingkat kesuksesnya itu tinggi. Tapi bagaimana kalau yang sudah manula, orang yang bingung, apakah ada teknik bantuan kepada mereka? Kalau untuk lansia yang sekiranya minta bantuan pendampingan, kita juga dari pihak penyelenggara melalui KPPS itu juga menyediakan form pendampingan. Oh begitu ya. Sepanjang yang bersangkutan itu menunjuk minta pendampingan. Jadi siapa yang ditunjuk oleh yang bersangkutan itu nanti pendampingnya ngisi form pendampingan.
gitu untuk yang dianggap dipercaya. oleh Iya. yang Iya. bersangkutan. Itu yang membantu dari anggota TPS atau dari Panwas? Terserah dari yang bersangkutan, Oh, bisa begitu. menunjuk keluarganya, Bisa? bisa menunjuk penyelenggara pemilu. Di dalam hal ini ada KPPS, ada Panwas. Apakah dengan demikian pemilu jadi tidak jurdil, tidak langsung umum bebas rahasia kalau dengan cara seperti itu? Maka di dalam proses itu pendamping itu ketika ditunjuk oleh yang bersangkutan si pemilih, maka harus membuat form pernyataan. Oh itu ya, iya Menandatangani betul loh itu. Surat pernyataan. Itu untuk dasar menjaga hukum. kerahasiaan daripada pemilih. Ya. Masih Pak, Jadi, ini dengan Bapak siapa? Yarno Giarno ya, Ketua PPK Karangreja. Karangreja. Anggotanya berapa Mas? Anggotanya kami berlima. Berlima ya. Hanya 5 orang? Ya. Waduh, kerja berat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Mas. Siap. insya Besok Allah. semuanya kita sukses. Amin. Ya. Juga terpilih calon-calon terbaik baik ini kelihatannya Polri dan TNI siap mengamankan pemilu ya Mas Bro. Ya. Prinsipnya gimana pemilu ini? Ya harus aman, damai, lancar, tidak ada halangan apa-apa, Apapun. dan semoga sukses selalu. Itu anggota Koramil Karangreja. Koramil berapa ini? Oh, nomor 9. 9 ya. Koramil 9 Kodim. Kodim 0301. Nah, ini harus hafal ya. Semuanya turun personil Semuanya turun ke wilayah masing-masing. masing-masing. Satu desa berapa? Apa per TPS? Satu desa, satu babinsa. Satu babinsa ya. Anda tugas di mana ini? Oh, di Siwarang. Khususnya Udah bawa. Ini Mas Eko. Serang. Jenengan di mana? Saya di babinsa Serang. Wah, Serang apa Serang? Serang. Diserang apa diserang? Di Serang. Oh, ini tempatnya Pak Kiri ya. diserang. Jangan diserang ya. Ya. Nih Mbak, ini sedang ngurus apa Mbak? Scan apa? Mohon informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini dengan Mbak siapa? Oh iya. Tugas-tugas Panwaslu di dalam proses Pilpres Pemilu tahun ini dijadwal berapa bulan, Mbak? Kalau Panwaslu Kecamatan sendiri sudah dibentuk dari tahun 2022 Iya, bulan Oktober, Oktober, sampai ya. dengan, nanti April 2024. 24 sampai April 2000, berarti berapa bulan total? Totalnya sekitar 2 tahun kurang mungkin ya. 2 tahun kurang ya. Luar biasa ya, tugas sangat-sangat berat ya. Termasuk hari ini juga mengawasi pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 yang tadi ya Mbak. Sebenarnya secara umum Bawaslu itu tugasnya apa saja Mbak? Secara umum tugas Bawaslu itu mengawasi, termasuk juga mengawal logistik dari tingkat KPU ke tingkat PPK, dari tingkat PPK ke tingkat desa, lalu dari desa ke tingkat TPS, juga mengawasi jalannya pemungutan, persiapan pemungutan dan rekapitulasi. Oh begitu, berarti total ya. Ya. Jadi kalau begitu apa saja yang harus dikuasai oleh petugas seperti panjenengan sebagai Bawas? Kalau di jajaran kami Bawaslu, kami harus menguasai regulasi semua yang di KPU juga kita harus menguasai, yang di Iya. Bawaslu juga kita harus menguasai tentang teknis-teknis pengawasan, dan kita juga memastikan bahwa teknis pengawasan di KPU sesama penyelenggara itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Jadi jenengan juga harus menguasai selain aturan Bawas juga menguasai teknik nasib di PPK-nya. Betul. Jadi harus menguasai semua aturan dari KPU. Juga selain itu kita harus menguasai peraturan-peraturan di Bawaslu juga terkait dengan teknis-teknis pengawasannya. Iya. Ini kalau sosialisasi kepada konstituen, kepada calon pemilih, apakah sudah dilakukan agar tidak ada terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu ini?
Kalau sosialisasi kita lakukan secara masif dan juga secara media sosial. Jadi kita melakukan upaya-upaya pencegahan melalui media sosial juga, mengedukasi para pemilih bahwa jangan sampai mereka golput dan tidak menggunakan hak pilihnya, karena suara mereka sangat penting untuk 5 tahun Indonesia ke depan. Iya, iya. Ini begini, apakah ada kemungkinan terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan Pilpres dan Pemilu tahun 2024 ini? Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi pentingnya upaya pencegahan di depan supaya tidak berlanjut sampai dengan apalagi sampai ke sentra Gakumdu seperti itu. Iya. Jadi kita maksimalkan di upaya pencegahan. Pencegahannya. Ini gini Mbak, kalau terjadi pelanggaran ya, itu sebenarnya prosedurnya gimana pelanggarannya itu? Kalau pelanggaran itu ada dua hal, satu temuan, satu Iya. laporan. Jadi kalau temuan itu yang ditemukan sendiri oleh jajaran pengawas, dan yang termasuk laporan itu dari masyarakat, dari tim jas pemilu atau tim pendukung, dan juga bisa jadi dari peserta pemilu juga. Dan itu mekanisme penanganannya memang harus melalui berbagai tahapan, termasuk juga kajian awal, terus dari bagian informasi awal, lalu ke kajian awal untuk selanjutnya naik pada tahap-tahap selanjutnya. Oke. Sampai dengan diputuskan bahwa itu suatu pelanggaran itu melalui berbagai prosedur terlebih Prosedur ya. Masih Mbak. Ini ngomong-ngomong panjenengan masih muda tapi sudah begitu menguasai regulasinya. Udah berapa kali menjadi Bawas, Mbak? Menjadi pengawas dari tahun 2018. Waduh. Tapi 2018 saya menjadi pengawas TPS. Iya, iya. Lalu 2020 menjadi pengawas TPS juga. Iya. 2019 pengawas TPS, 2020 Iya. menjadi pengawas desa, Mhm. dan tahun ini 2024 menjadi pengawas pemilu kecamatan. Ya, sukses selalu Mbak. Semoga pemilu damai ya slogan kita ya. Amin, itu harapan kita Iya. semua. Mari kita bersama-sama sukseskan pemilu damai yang berintegritas, Iya. jujur dan adil Iya. untuk semua rakyat Indonesia. Ya, oke makasih Mbak. Terima kasih. Ya, sukses selalu. Sukses selalu. Amin. Geng. Ini seluruh kotak suara total jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau nggak salah per TPS sih Pak. Per TPS ya. Satu TPS-nya itu 5 kotak. 5 kotak? Ya, satu TPS. Oh iya karena 5 proses ya. Hari ini total semuanya bisa didistribusikan. Kalau jelas sih ke itu ada Mas Kunang Mas. Iya ya. Yang itu. Iya ya. Hari ini harus selesai didistribusikan ya. Iya. Iya. Ini untuk petugas keamanan itu masing-masing PPK berapa, Pak? Petugas PAM, jenengan masuk hari ini mulai ya, Pak? Sejak kemarin melaksanakan. Kemarin. Kotak suara sampai di PPK. Iya. Setiap 1/2 jam itu 20%. Gitu loh. Seluruh personil Polri turun ya. Apakah memang beresiko kalau misalnya logistik ini tidak dijaga oleh pengaman? Risiko ya. Ini dokumen negara. Iya. Barangkali ada oknum atau kelompok yang Yang- ingin menggagalkan pemilu. Salah Oh. satunya ini. Ini ya. Ini dirusak, ini dihilangkan, ini dibakar. Itulah kenapa harus kita jaga 24 jam full. Full oke ya. Masuk nanti yang di TPS ya. Betul, hari ini karena kotak suara berpindah ke PPS, Iya. personil digeser ke PPS seluruhnya. Polri turun, kemudian anggota PAM juga ada ya. Ada. Setiap TPS kan ada 2 personil PAM. Untuk bukan 10 TPS 2 personil. Oh gitu ya. Iya. 10 TPS. Jadi kalau satu TPS 2 personil, Polri-nya tidak cukup. Wah, tenaga jenengan terbatas ya. Iya, betul. Ya, all out lah ya. Betul. Iya, betul. Luar biasa bilik suara ya. Panjenengan sendiri posisi di dalam pemilu Pilpres ini selaku apa ini? Ya kalau ketua Panwas. Oh, ketua Panwas ya. Iya Pak Ketua Panwas ya. Jadi jenengan membawai berapa personil ini gagah banget ini ya? Ya 135 pengawas TPS dan 7 PKD pengawas desa. Mereka sudah paham terhadap tugas-tugas selaku Insya Allah Panwas. tugas pemenang dan kewajiban paham. Iya, oke, makasih. Sukses untuk Karangreja ya. Oh, sukses. Sukses Pilpres Pemilu 2024. Aman damai. Aman damai. Merdeka. Merdeka, iya.
PPS masing-masing desa 3 orang. Kelihatannya kerumitan ini memang personilnya itu harus orang yang betul-betul mengaji regulasi, mampu melaksanakan tugas Bakteri atas. Semuanya sudah ya? Sudah ya? Iya. Jadi mengeliminir tingkat kesalahan. Iya, tingkat kesalahan dan mengeliminir pelanggaran. Pelanggaran ya. Di masa tenang tidak boleh kampanye. Iya. Oke, makasih Pak Panwas. Para caleg-caleg harus sesuai aturan. Iya. Jangan Ya Arab. bikin kisruh. Iya. Ya, luar biasa. Iya. Bikin kisruh, menyebar fitnah, hoax dan lain-lain ya. Hoax tidak boleh. Ya, Money politik juga tidak boleh. tidak boleh ya. Iya. Money politik. Tapi kalau itu kan ada istilah bahwa setiap caleg punya prinsip harus bandu, bandem, bandit. Itu diberikan ketika kampanye dengan STTP. Jadi ada biaya makan, Iya. transport dan minum ditanggung para caleg. Oh begitu? Sah, boleh. Itu sah. Iya sah. Itu boleh ya. Boleh. Yang penting tidak melebihi dari batasan indeks kabupaten. Standarnya ada ya, standar kabupaten maupun standar nasional ya. Biaya transport, Iya. makan, minum ditanggung teman-teman caleg. Kalau yang punya duit, Iya. Kalau yang tidak, kalau tidak ya model kampanye visi misi saja. doa ya. Doa agar kampanye dan pemilu berjalan sukses Iya. dan lancar, Iya. aman. Aman, damai, sentosa. Ya. Loh, apa ada condo biru bebarang di sini? Mbak Nafi, pelaksanaan distribusi kelihatannya dicatat lengkap ya Pak. Apa jangan takut nanti ada manipulasi jumlah TPS yang menerima logistik. Jadi PPK sekarang muda, cantik, cerdas, smart ya. Ya, S2 ya. يدعو